نصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما صليت وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكما سلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus tuan rumah yang hari ini mengundang kita di rumah ini, semoga waktu yang kita berikan di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan yang abadi yang akan memudahkan kita terhindar dari azab Allah dan akan memudahkan langkah kita untuk memasuki pintu syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan membaca kitab Maulid di malam ini semua hajat-hajat kita dapat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang punya masalah, bagi yang punya persoalan dalam hidup, semoga diberikan solusi. Dan bagi yang batuk, bagi yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Bisa habis itu. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membaca kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Ad-Diya'ul Lami' ini sebuah kitab yang dikarang oleh Sayyidul Habib Umar bin Hafidh yang berdomisili di kota Tarim, Yaman. Jadi kita pun mendapat ijazah, mendapat sanad dari beliau, walaupun tidak secara langsung, tetapi majelis ini juga berjalan atas izin dari sana. Namanya MPR, Majelis Pecinta Rasul. Yang di Sumatera ini ketuanya saya. Jadi gini-gini saya ini ketua MPR. Insyaallah. Majelis Pecinta Rasul ini kalau di Sumatera baru berjalan sekitar setahun. Yang kegiatannya pertama adalah majelis rutin yang berpusat di pesantren. Kita adakan majelis setiap hari Sabtu pagi. Bapak Ibu-ibu bolehlah datang dengan luangkan waktu di waktu pagi Sabtu supaya kita tetap bisa mengamalkan majelis ini. Kemudian satu lagi kegiatan dari MPR ini atau Majelis Pecinta Rasul ini adalah Jalsa Isnin, yaitu di malam Senin, malam Selasa biasa kita berkeliling di Kota Binjai dan sekitarnya, pernah ke Angkat juga, pernah ke Deli Serdang, di mana kita akan mengadakan majelis ini dengan di masjid-masjid, mushola, di rumah, di mana saja yang diminta kita mengadakan di sana. Apa tujuan majelis ini adalah supaya kita berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW. Dalam majelis ini kita baca doa-doa, sholawat, dan yang paling khusus adalah membaca kitab Maulid. Kitab Maulid ini apa? Kitab mungkin kalau di tempat kita kitab yang familiar, kitab yang biasa kita baca itu kitab
Al-Barzanji, di mana banyak ibu-ibu pun banyak yang jadi kelompok marhaban untuk mengutip bagian dari Barzanji itu dibacakan. Tapi ini mungkin belum biasa. Kitab Maulid ada banyak sebenarnya, ada Sintul Turor, ada Tiba, ada apa lagi? Surah Anam, ada Burda, apanya udah sehat. Jadi membaca kitab Maulid ini adalah barokah. Yang dibaca adalah kehidupan orang yang paling mulia, yang kalau bukan karena dia tidak akan diciptakan alam ini, yang kalau bukan karena dia tidak jadi kita. Dia adalah makhluk Allah yang paling mulia dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Dari semua malaikat, dari semua galaksi, dari semua ciptaan-ciptaan Allah yang besar-besar, dari semua ciptaan Allah yang mulia, tidak ada yang lebih mulia melebihi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya namanya selalu bersanding dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita datang kemari ini mau mengikat sebenarnya. Dalam majelis ini mengikat diri kita, kehidupan kita dengan kehidupan Nabi, dengan banyak bersolawat, mengenang Nabi, membaca sejarahnya. Tapi kalau kita ada kitabnya, bisa dilihat terjemahannya. Masya Allah. Kadang-kadang kita baca sendiri pun baca begitu menyentuh, karena kehidupan beliau ini barokah. Menyebut namanya pun barokah, apalagi mempelajari hidupnya. Cuma sekarang ini banyak orang yang tidak tahu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau istri artis tahu, itu istri kedua, anak istri kedua berapa, istri pertama siapa, sampai selingkuhannya pun apa. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW karena jarang diberitakan, jarang dibacakan, jarang diperdengarkan, maka ini majelis ini mau mengikat ini. Bagaimana kehidupan kita senantiasa terhubung dengan Nabi, dibacakan maulid Nabi, diceritakan kehidupan Nabi yang 62 tahun itu penuh barokah, dan itu menjadi contoh. Nah, kalau kita mau mendapat kasih sayang Allah, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa mendapatkan keampunan dari Allah kalau tidak mengikut cara Nabi Muhammad SAW. Karena itu penting. Mengapa ini penting? Karena banyak sekarang orang jauh lari dari jalur yang diinginkan oleh Allah. Kehidupan umat Islam seperti hidup Yahudi dan Nasrani sama. Bahkan di jalan kadang kita nggak bisa bedain. Ini Islam bukan Islam juga. Ucap salam pun sanksi. Bahkan ada umat Islam yang nggak tahu arah kiblat. Arah kiblat pun nggak tahu. Kadang kita agak di jauh-jauh numpang sholat di rumahnya. Boleh numpang sholat, silakan. Muslim. Kiblat mana boleh? Nah inilah yang saya pun agak ragu. Dulu kata orang tuh rasanya dulu kata orang. Lupa dia kiblat. Namanya nggak menghadap kiblat. Jadi untuk ini kita mau membalikan kehidupan umat ini kepada kehidupan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena selagi manusia itu belum ikut jalan Allah dan Rasulnya, dia tidak akan pernah bahagia. Setinggi apapun pencapaian, pangkatnya tinggi, kekuasaannya besar, hartanya banyak, pendukungnya ramai, tapi kalau dia tidak ikut mengamalkan agama, tidak ikut beriman kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ada hanya menyangka. Hari ini kan ada orang menyangka, kalau dapat itu bahagia, kalau bisa punya itu senang. Yang belum punya, ingin punya. Sudah punya, rupanya bukan tambah senang. Sebenarnya yang membuat orang bahagia dan tentram itu ketika dia hidup dalam amal. Man amila salihan. Siapa saja mau beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, sama. Laki-laki hanya bisa bahagia kalau beramal saleh. Perempuan bisa bahagia kalau beramal saleh. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia mesti beriman. Ada orang beramal tapi tidak beriman. Maka kekuatan iman ini yang menentukan amal itu jadi saleh atau tidak. Kalau orang beriman, maka otomatis amalnya akan ikut. Kalau dia lemah dalam beramal, itu tandanya imannya lemah. Kenapa orang
malas beramal karena iman lemah. Ketika imannya kuat, otomatis amalnya ikut meningkat. Jadi kita kan kadang-kadang gitu, kadang-kadang sehari habis 3 juz, habis itu 20 tahun nggak baca Quran. Bulan Ramadan khatam, di musola khatam, di rumah khatam, ada lagi pengajian komunitas khatam juga. Di situ 12 bulan Quran pun tak kemana. Jadi di bulan Ramadan iman meningkat. Ketika iman saya itu meningkat, tanda iman meningkat itu selera pada amal. Orang yang imannya kuat akan selera pada amal. Kalau imannya lemah, tidak selera pada amal. Bahkan amal jadi suntuk. Dia pula lagi datang lagi. Cerita lagi, panjang pula ceritanya. Awak dah mau pulang dah tadi. Duduk di pengajian, duduk di masjid, macam duduk atas durian. Kapan dah? Tapi kalau orang punya iman kuat, dia akan mendapat kelezatan, kenikmatan, kesedapan dalam amal. Abu Rayhanah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat, ketika pulang dari berjihad, pulang berjihadnya bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bertahun-tahun. Pulang sampai di rumah masih punya istri. Istri pun tahu suaminya pulang. Antara istri menyiapkan makanan, makan bersama istrinya, istri pun menyiapkan tempat tidur karena ingin tidur menyambut suaminya malam ini. Abu Rayhanah pulang ke rumah, makan. Ketika masuk kamar tempat tidur, dipelawak oleh istrinya, dipermisi sama istrinya. Izinkan abang sholat 2 rakaat. Abu Rayhanah pun sholat 2 rakaat. Sholatnya cuma 2 rakaat. Begitu takbir, Allahu Akbar, cuma 2 rakaat. Berhentinya azan subuh. Azan subuh baru dia salam. Assalamualaikum. Tengok istri berapa? Istrinya bilang, apa semua untuk Allah, nggak ada lagi untuk kami. Alaysa lana haq, kami nggak punya hak lagi, semua untuk Allah. Abu Rayhanah katakan apa? Kalau aku ingat, pasti aku akan tunaikan hak kamu. Tapi begitu masuk ke dalam sholat, aku lupa. Aku sibuk. Masuk sholat saja sibuk. Lupa semuanya. Sibuk dengan membaca ayat-ayat Allah. Rasa surga dan neraka ada di depan, sehingga lupa nikmat, kesenangan, ketenangan dunia itu lupa. Ini mirip dengan kita. Ketika kita masuk sholat sering lupa rakaat berapa rakaat, 2, 3. Bahkan kadang kita dalam sholat ingat kunci tadi cari nggak tahu di mana lah kunci itu, mana kunci. Itu sholat ingat, oh di atas kulkas sebenarnya. Ingat, itu masuk sholat teringat. Kita terbawa keluar sholat. Tapi para sahabat yang dapat apa? Menikmati ibadahnya. Sholat nikmat, lezat, sehingga berdiri sepanjang malam sampai subuh. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu membaca 1 rakaat witir, baca 30 juz. Kita